Apabila kita membaca Pararaton, pemirsa, bahwa di situ terdapat sumpah daripada Mahapati Gajah Mada ketika beliau dilantik menjadi Mahapati Amangkubumi pada 1334, bahwa beliau itu bersumpah akan menaklukkan Nusantara atau negeri-negeri Nusantara. Dan dari sekian banyak negeri-negeri Nusantara yang ada itu, salah satu yang mesti harus ditaklukkan oleh Gajah Mada itu adalah Sunda. Nah, kemudian pemirsa, di sisi lainnya, bahwa sebagaimana yang dikabarkan dalam Negara Kertagama yang ditulis oleh Prapanca di zaman Gajah Mada masih hidup, di situ juga dijelaskan bahwa wilayah kekuasaan Majapahit yang disebutkan luas itu tidak memasukkan Sunda sebagai wilayah kekuasaan Majapahit. Ini artinya pemirsa bahwa dari mulai Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati Amangkubumi sampai pada kematiannya, ternyata Gajah Mada ini gagal menaklukkan Sunda atau gagal menjajah Sunda. Nah, tentu menarik pemirsa, sebab dalam naskah yang lainnya, sebagaimana yang diceritakan dalam Kidung Sunda, bahwa sebelum terjadinya peristiwa Bubat, Gajah Mada ini pernah melakukan beberapa kali percobaan penyerbuan terhadap Sunda atau invasi ke Sunda, namun serbuan itu dinyatakan gagal. Nah, yang kemudian yang menjadi persoalan adalah kenapa sih serbuan demi serbuan yang dilakukan Gajah Mada terhadap Sunda ini kok tidak tembus-tembus begitu. Padahal dalam riwayat hidupnya, Gajah Mada ini dikisahkan sukses menaklukkan Bali, sukses menaklukkan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan lain sebagainya. Kok kenapa ketika menaklukkan Sunda ini gagalan terus kan begitu. Nah, hal yang mungkin muncul adalah karena Sunda pada waktu itu pemirsa memiliki strategi perang yang tangguh. Nah, strategi perang kerajaan Sunda yang tangguh ini pemirsa rupanya tercatat atau terekam dalam salah satu naskah Sunda kuno yang ditulis ketika Pajajaran masih berdiri. Yang perlu pemirsa pahami terlebih dahulu adalah bahwa jika ada orang yang menanyakan kenapa sih Majapahit itu mampu menaklukkan negeri-negeri jauh seperti negeri-negeri di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, dan bahkan dikisahkan negeri-negeri timur sampai Gurun di Papua itu, kenapa negeri-negeri jauh itu dapat ditaklukkan Gajah Mada, akan tetapi tetangganya sendiri yang masih di Pulau Jawa, dalam hal ini kerajaan Sunda, itu tidak dapat ditaklukkan oleh Majapahit? Kan ini kan aneh, kenapa bisa begitu? Jawabannya adalah pemirsa bahwa biasanya kerajaan tetangga itu mempunyai kecerdasan yang mirip dengan kerajaan sebelahnya. Sebagai contoh lah ya, Belanda itu pemirsa dikenal sebagai negara yang cukup tangguh dalam menaklukkan negeri-negeri jauh, terutamanya di Asia, termasuk di dalamnya Indonesia. Akan tetapi Belanda itu tidak dapat menaklukkan kerajaan tetangganya seperti Perancis atau Inggris kan begitu. Kenapa bisa begitu ya? Karena kemampuan tetangganya itu tidak jauh beda dengan pengetahuan kemampuan Belanda begitu. Jadi orang biasanya, negara yang berdekatan itu biasanya itu teknologi dan lain sebagainya itu kemampuannya itu mirip-mirip, sehingga ketika saling menaklukkan itu susah begitu loh ya. Ini catatan pentingnya agar Anda dapat memahaminya. Kita kembali ke strategi perang yang dimiliki kerajaan Sunda.
sehingga mampu menandingi kerajaan Majapahit. Bahwa pemirsa, kumpulan mengenai strategi perang yang dimiliki oleh kerajaan Sunda ini pemirsa dapat dipahami dari satu naskah Sunda kuno, namanya itu adalah naskah Sangyang Siksa Kandang Kresian. Nah, naskah ini memang memuat berbagai macam hal, memuat mengenai panduan hidup orang Sunda begitu dalam menjalankan kehidupannya, dan di dalamnya juga menginformasikan mengenai formasi atau strategi perang yang mesti dikuasai oleh siapapun mereka sebagai para penguasa Sunda. Jadi memang di situ terdapat beberapa strategi perang. Dan dari beberapa penulis yang sudah menuliskan mengenai strategi-strategi itu, bahwa dalam naskah itu atau kitab itu setidak-tidaknya itu terdiri daripada 20 strategi perang yang dimiliki oleh kerajaan Sunda. Nah, strategi perang yang dimaksud ini pemirsa, saya sebutkan diantaranya itu adalah Makara Biwa, yaitu strategi perang yang dirancang untuk mengalahkan musuh tanpa berperang. Kemudian strategi perang yang lainnya ini banyak kali pemirsa, 20, seperti bagaimana strategi perangnya ketika kondisi peperangan itu ada di bukit, atau kondisi peperangan itu di lautan atau di sungai, di rawa-rawa, atau bagaimana caranya menyusupkan seorang mata-mata ke musuh, bagaimana caranya menggentarkan hati musuh, dan bagaimana caranya menjadi telik sandi dan lain sebagainya, itu dibahas dalam strategi-strategi semacam itu. Sehingga dengan demikian pemirsa, meskipun naskah Siksa Kandang Kresian ini ditulis pada zaman Prabu Siliwangi, tepatnya ditulis pada 1518, akan tetapi strategi perang yang semacam ini diperoleh Prabu Siliwangi ini kan tentu dari raja-raja pendahulunya, termasuk kakek beliau, Raja Sunda yang terbunuh di Bubat itu, Prabu Linggabuana itu. Ya tentu orang Sunda sudah menguasai hal itu, sehingga amat wajar ketika Majapahit itu melakukan berbagai macam serangan terhadap Sunda, mereka itu selalu gagal karena memang orang Sunda itu sudah memiliki pengetahuan berperang yang memadai. Tentunya hal ini berbeda dengan wilayah-wilayah di Nusantara lain, seperti kerajaan-kerajaan kecil yang lain ketika menghadapi Majapahit ini kan gelagapan, sehingga mereka dapat ditaklukkan dengan mudah oleh Majapahit, kan begitu saudara.